mencoba lagi segera mengikuti proses karena kalau mau berusaha. Karena kita kan mau diledekin anak apa itu kita udah emosi, udah terlalu jauh dari apa yang kita harapkan. Karena kita emosi, nah ternyata di sini kita ditawarkan ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu melihat murid itu ketika dia berjalan kita kasih orang ini kita nggak rugi ya kan. Terus kita kasih pujian. Aku punya anak sebenarnya ini asal beberapa orang mencoba aja dia nggak mau. Ketika mencoba dia nggak mau, tentu hasilnya nggak bisa maksimal. Nah, aku punya sekitar 2-3 orang di kelas itu. Nah, ini kita jelaskan kepada dia apa itu sebenarnya bentuk menyerah itu seperti apa, baik enggak itu sama dia, dampaknya apa nanti ketika dia punya tindakan yang mau bertumbuh berusaha itu hasilnya akan seperti apa. Kita juga perlu menjelaskan mencapai sesuatu itu berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dengan berkembang. Nah, jadi kita langsung ketika anak mengerjakan sesuatu, oh kamu salah loh. Nah, saya bisa dengar dari orang dunia. Sebenarnya itu ketika dia salah, nggak apa-apa kamu salah. Kalau salah kita coba lagi, kita belajar dari apa yang menjadi kesalahan kita. Nah, ini ada pujian-pujian yang bisa kita lihat. Kemudian ya, ini dia pujian proses. Proses itu seperti apa coba lihat teman-teman. Kamu butuh materi matematika yang akan menentang otakmu. Kamu telah menggunakan strategi yang tepat untuk menjawab soal ini. Kamu patut diapresiasi untuk usahamu yang sangat baik. Kamu telah memperlihatkan hasil latihan melukis selama ini. Kamu mampu memilih kata-kata yang sangat baik dalam tulisan. Nah, terkait dengan prinsip pembelajaran mendalam yang ada 3, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, di sini ada 2 pertanyaan gitu dari teman-teman yang sudah belajar gitu ya, mengalaminya gitu. Nah, terkait prinsip pembelajaran kita ini yang 3 tadi, ya prinsip mana yang telah ibu lakukan semuanya? Apakah semuanya atau masih ada yang belum gitu? Tadi berkesadaran. Di sini kan ciri-cirinya tadi anak itu aktif gitu ya, aktif, dia fokus, lalu anak itu mempunyai semangat dari dirinya itu untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian bermakna gitu. Bermakna ya bagaimana kita mengaitkan pembelajaran kita yang kontekstual dengan kehidupan anak-anak gitu. Yang ketiga menggembirakan. Sudahkah kita membuat pembelajaran atau proses belajar di dalam kelas itu yang sudah menggembirakan anak? Ya, teman-teman boleh cerita sedikit aja gitu, dari pengalamannya di dalam kelas. Boleh? Bisa mungkin dari prinsip pembelajaran itu
yang kreatif